Ada siapa di sini? Ada Jonathan ya, kemudian ada Rizky. Oke, coba saya ingin melihat dulu, pengen mengerti sejauh mana kalian bisa membaca rangkaian ya atau diagram. Sebentar ya. Sebelumnya apa sih ini? Oh, ini saya kira udah. Yang kemarin ya saya lanjutkan lagi. Sorry. Next aja sih. Ini kemarin sudah ya. Kemarin juga saya sudah beberapa ngelihat ya hasilnya. Dibacakan teman-teman semuanya. Jonathan, coba. Saya mau melihat Jonathan, kira-kira kamu bisa nggak ngejelasin gambar yang sebelah kiri? Coba deh. Saya kepengen melihat sejauh mana kalian bisa menjelaskan diagram sebelah kiri. Kira-kira ini simbol apa? Kira-kira ini simbol apa yang kalian lihat di sini? Motor, Pak. Motor. Motor apa ini? AC, Pak. AC. 1 fase atau 3 fase? Satu, Pak. 1 fase. Oke, bagus. Sementara di situ, kemudian Rehan ya. Iya, Pak. Rehan, coba jelaskan dari atas sampai ke sini. Jelasin bagaimana? Itu kan saklarnya kebuka, Pak. Apa? Saklarnya kan itu kebuka tipenya, Pak. Jadi tidak ada arus yang mengalir. Sebelum sejauh melangkah lagi, kira-kira ini simbol-simbol apa yang ada di sini? Itu yang tadi dijelasin Bang Jo, itu ada motor. Terus yang di situ ada saklar. Yang mana? Yang ini, Pak, yang itu. Iya, tunggu. Itu saklar. Ini? Switch ya, saklar. Ini? Pak. Iya, Pak. Ini apa ini? Saklar. Izin Pak, kontaktor Pak. Ya, ini siapa tadi? Sulhamdi Pak. Sulhamdi, oke. Ini kontaktor. Tadi siapa saya nanya? Rehan ya? Aku lanjutkan Rehan. Ya. Apa itu? Kontaktor tadi, Pak. Kontaktor, oke. Sesuai dengan si Sulhamdi tadi. Terus ini kontaktor. Ini apa? Ya, oke, saya menerima ini kontaktor. Tapi ini bagian dari kontaktor. Ini apa? Disebut apa ini? Yang ini. Bukan. Yang ini nih. Kontak utama Pak, NO. Kontak utama NO. Oke, siapa tadi ngomong NO? Sulhamdi Pak. Sulhamdi lagi. Teman yang lain tahu nggak nih? Apa itu NO? Coba yang lain. Siapa yang bisa bantu Rehan? Normally open Pak. Normally open Pak. Normally open. Sebentar, saya sembari melihat ya. Normally Sulhamdi. Oke. Apa itu normally open? Ahmad, Rizky? Apa artinya harus normally open? Mungkin rangkaiannya terbuka, Pak. Iya, ini terbuka, masih terbuka ini. Apa yang dimaksudnya normally open itu apa? Kontaknya mungkin tidak terhubung, Pak.
Iya, betul. Kontaknya tidak terhubung. Tapi coba kamu main logika dengan kata-katanya, dengan namanya coba. Normally open. Apa sih? Normally open bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa sih? Maksudnya apa itu? Izin Pak, rangkaian yang biasanya terbuka dalam keadaan normal. Oke, siapa ini? Ikhwan Surya. Ya, Iwan Ikhwan Pak. Surya. Oke. Rika mana? Rika, Iya Pak, ayo. Apa itu normally open? rangkaian yang terbuka dalam keadaan normal. Rangkaian yang terbuka dalam keadaan normal. Apa itu maksudnya keadaan normal? Siapa namanya? Tessa? Yang waktu tidak dialiri listrik, Pak. Apa? Ulangi. Saat tidak keadaan di mana sebuah device tidak dialiri Oke. listrik. Ya, bagus. Oke. Kemudian ini apa yang dimaksud dengan K1 Fadila? Fadila ada? Apa yang dimaksud di rangkaian ini ada K1? Fadila? Edelweiss? Apa yang dimaksud dengan K1? Siapa nih? Dito? Ya? Apa? Ya, silakan. Kontaktor ya? Oke. Izin Bagus. Pak, K1 ini adalah simbol Pak. Itu coil Kenapa? kontaktor Pak. Device kontaktor ya? Coil Pak, coil kontaktor. Coil kontaktor. Bagus, lebih komplit lagi ya. Sulhamdi ya, ini coil kontaktor. Ya, ini adalah bagian dari bukan bagian. Ini adalah simbol dari suatu coil kontaktor seperti itu ya. Dan ini adalah simbol dari apa namanya normally open. Jadi bagian-bagian di kontaktor itu ada yang disebut dengan normally open maupun normally close seperti itu ya. Apa itu normally open? Normally open adalah suatu kondisi ya atau keadaan di mana pada saat normal, artinya pada saat tidak teraliri arus atau tidak mendapatkan suatu supply, maka suatu device tersebut dalam kondisi terbuka atau open atau tidak menghantarkan. Seperti itu ya. Tentunya ada apa namanya? Ada lawannya ya, selain normally open mesti lawannya normally close seperti ini. Oke, baik, saya akan apa namanya? Tadi saya belajar menjajaki kalian semuanya terkait bagian-bagian dari diagram ini, karena nanti pada saatnya pas kalian praktikum pasti ini akan menemui rangkaian seperti ini, sehingga harapan saya kalian bisa membaca rangkaian-rangkaian ini. Oke ya. Oke, ini semester berapa? Lupa lagi saya. Semester 4 atau semester 6 ya? Semester 2, Pak. 2 Pak. Oh, semester 2 ya. Saya belum ketemu semester 4 ya. Kapan ya semester 4 tuh saya nyari-nyari semester 4. Baik. Oh, oke. Nanti saya akan mengambil waktu sedikit ya untuk menjelaskan. Oke, sebelum saya absen, saya akan melanjutkan ke sini, rangkaian kanan. Ya, sebelum saya absen sembari nunggu teman-teman pada kumpul, saya akan melanjutkan di sini. Ini simbol apa? Itu siapa Pak, atau MCB Pak? Oke, coba siapa yang belum saya panggil? Nazwa Fasa. Ini apa? Yang dari tadi reconnecting siapa ya? Nazwa monitor.
Gea, siapa yang monitor Gea? Gea ada di sini Gea? Iya Pak, ada Pak. Gea, coba ini apa? Jelaskan ini. Apa ini? Simbol apa? Iya, Najwa hadir, Pak. Ya, Gimana, Pak? sebentar. Sebentar, ini ke Gea dulu. Oke, Gea, kamu stay ya, si siapa? Si Nazwa. Apa namanya? Si Gea ini simbol apa, Gea? Fuse Pak. Hah? Fasa. Pak. Fuse. Fuse apa fasa? Fuse. Apa itu fuse? Bahasanya fuse ya. Apa itu fuse? Ya, apa itu fuse? Kering, Pak. Apa? Sekring, Pak. Eh? Sekring, Pak. Sekring, oke. Oke. Kalau fase apa? Apa bedanya fuse sama fasa? Kalau fasa alatnya bukan Pak. Apa? Kalau fase adalah bagian Sulhamdi. Kalau fase apa Sulhamdi? Pengantar Pak yang memiliki listrik Pak, yang bermuatan. Oke. Bagian dari sumber ya, bagian dari ya. Oke ya, tadi seperti itu. Oke, next tadi siapa tadi fasa ya? Siapa tadi sebelum Gia tadi? Fasa ya. Najwa, Pak. Sebelum Gia tadi siapa? Nazwa, sorry. Nazwa ini apa? Lanjutkan. Ini simbol apa? Simbol? Tor, Pak. Apa? Simbol? Tor, Pak. Tor. Iya, Pak. Tor itu apa ya? Tor. Thermal overlay Pak. Oh, Tor ya. Thermal over. Sama aja Pak, sama overload, sama aja nama-namanya aja. Oke. Ya. Kira-kira ini cara kerjanya bagaimana? Itu proteksi beban lebih Pak untuk motor Pak. Kalau dilihat dari sini, dari gambar ini, cara kerjanya bagaimana? Ali dan Ratil. Coba Ali. Mana Ali? Ali ada? Iya, ada Pak. Ya, gimana tuh? Cara kerja ini bagaimana? Cara kerja Tor tadi bagaimana? Dari gambar ini bagaimana? Kira-kira cara kerjanya bagaimana? Dari gambar ini aja yang dilihat, yang diacu. Jangan kemana-mana. Nih. Jadi begini Pak. Ya, gambarnya hilang Pak. Bentar, sorry kepencet. Nah ini. Jadi gimana? Jadi itu kan di atas itu kan ada fasa Pak. Nah itu sebagai sumber arus. Lalu arusnya itu nanti dia turun ke fuse Pak atau catu daya. Nah jadi itu gunanya untuk ketika ada arus yang berlebihan dari fasa, si catu daya ini memutus hubung singkat dari si rangkaian agar rangkaian tidak rusak. Nah lalu di situ ada overload, itu juga pengaman rangkaian dari si catu daya tuh Pak. Nah habis itu nanti di bawah itu ada normally close Pak namanya. Oke, stop. Sampai di sini aja. Sampai di sini. Jelaskan kondisi ini aja. Aku minta jelaskan di kondisi ini aja. Nggak usah kemana-mana, nggak usah turun. Ini jelaskan kondisi ini maksudnya apa? Ini yang saya sorot ini loh maksudnya. Kondisi di sini aja. Apa itu 95, 96, 98 maksudnya apa? Di situ. Di situ aja dulu. Di blok ini aja loh yang saya sorot ini aja loh ini loh. Nah, di bloknya Tor aja. Gimana maksudnya ini?
Riko bisa bantu? Izin Pak, Ya. itu yang mana Pak? Nih, Yang overload tuh Pak ya? nih ya, bloknya ini aja. Bloknya si overload ini aja. Saya minta satu-satu. Saya pengen per bloknya aja dulu nanti kalau penjelasan lebih lanjut nanti gitu. Nah ini bagaimana ini? Kira-kira ini maksudnya apa gitu? Itu yang arah 9 nomor 96 itu terhubung Pak. Arusnya terhubung. Terus yang ke 95 ke 98 itu sepengetahuan saya arusnya terputus Pak. Betul, itu memang betul. Itu Sesuai- betul penjelasanmu. Mungkin sesuai pengertiannya pengaman beban lebih gitu Pak ya untuk Ya. emergency. Betul, betul. Ya tadi benar penjelasannya. Cuman maksudnya atau apa keadaan ini bagaimana gitu maksudnya? Ya, keadaan ini maksudnya apa sih gitu? Bisa nggak dengan menjelaskan keadaan seperti ini? Ayu Lestari? Iya Pak, gimana? Gimana? Maksudnya gimana? Jadi kondisi default bagaimana? Defaultnya bagaimana? Gitu aja. Oke. Sulamti bisa membantu? Izin Pak, saya jelasin Ya. yang overload ya Pak. Ya, overload doang. Overload saja. Oke Pak. Ini kan Siapa dalam ini? keadaan normal Pak. Oke, Keadaan Sulamti. normal yang terhubung. Jadi Baik. kalau ada beban lebih, terjadi beban lebih, dia otomatis kontaknya akan terhubung ke 98 Pak untuk Iya. menyalakan lampu emergensi Pak dan Iya, mengamankan itu seluruh rangkaian gitu Pak. betul. Gitu ya yang saya maksudkan teman-teman ya. Jadi pada kondisi normal atau default ya, maka arus ini akan mengalir dari 95 ke 96 ya, mengalirkan ke sini. Ini fungsi atau cara kerjanya si overload. Namanya juga overload. Pada saat kondisi terjadi overload atau beban lebih ya, maka atau TOR, thermal overload tadi yang kalian maksud, maka saat dia terjadi TOR, dia akan menghubungkan 95 ini akan menghubungkan ke 98. Gitu ya. Nah, gitu ya, paham ya dari sini ya. Oke, saya tes satu-satu terus biar kalian lebih lagi apa namanya, karena nanti ke depan kalian akan bermain-main seperti ini. Gitu. Saya pengen mateng gitu. Oke, lanjut. Turun ke bawah sekarang. Turun ke bawah dulu. Oke. Kalau terjadi di 98, apa yang terjadi? Misalnya ini terhubung ke 98, apa yang terjadi? Nazwa, andaikan ini ke 98 terhubung, apa yang terjadi? Iya Pak, Ya. lampunya nyala Pak. Oke. Mengapa lampunya nyala? Lampu apa? Lampu emergensi Pak. Lampu emergensi atau trip lamp ya. Mengapa bisa nyala? Karena tadi sudah terhubung Pak dari 95 tadi Pak. Karena ada arus yang mengalir dari fase 95 menghubungkan 98, arus masuk ke trip lamp terhubung sama si 0 ini ya. Iya Pak. 0. Sehingga ada arus mengalir ke beban yang menuju fase. Sehingga kalau tidak ada fase, kalau tidak ada N-nya maka bisa enggak? Kalau tidak ada N ini. Bisa nyala enggak? Andaikan ini Tidak enggak Pak. ada. Tidak bisa. Oke, good. Bagus, lanjut lagi.
Sekarang dari 95 ke 96 menuju ke ini. Ini apa ya? Ini komponen apa? Siapa ini, Jonathan? Nih, Ya Pak. ini komponen apa? Kalian harus tahu ya, ini simbol-simbolnya beda semua ya. Coba perhatikan, ada beberapa namanya mirip-mirip tapi simbolnya beda. Ini komponen apa? Push button Pak. Iya, bagus. Ini push button, bener tapi belum komplit. Bener tapi Ridho, tolong dikompletin. Apa itu tadi namanya? Bener tadi tapi belum komplit. Push button apa? Normally, izin menjawab Pak. Normally Ya. close. Siapa itu tadi? Riko Pak. Salah ya tadi ya, bukan normally close ini. Ya, tadi saya sudah bilang dari awal gambarnya mirip, simbolnya mirip, tapi ininya namanya lain. Benar tadi push button, tinggal kalian melengkapi aja. Push button apa di sini nih? Push button off, Pak. Yes, good, ayo. Ini adalah push button off, ya. Push button off, bukan normally close. Memang ini normally close, kondisinya close. Tapi ini kalian harus bisa membedakan antara ini. Kalau ini apa? Ini tadi apa? Kalau ini apa? Ini apa? Switch, Pak. Ini bukan switch. Inilah yang ya, ini adalah normally open. Ya, ini normally open punyanya kontaktor satu, maka disebut K1. Iya Pak. Ya, inilah yang disebut normally open. Kalau yang tadi, ya, mana tadi? Sebentar saya geser gambarnya. Sama ya. Ya, sama ya, normally open. Normally open miliknya K1. Sedangkan ini bukan normally open, tetapi lihat nih, simbolnya sama loh. Kalian jangan terjebak nanti ya. Jangan terjebak. Ini adalah normally push button off. Ya. Push button off, terus singkatannya nanti PB off gitu. Jadi kalau ada kata-kata ini harusnya tambahan lagi, kurang nih, bukan off tapi harus tambahin lagi PB. Aduh, sorry, keceklek mulu nih. Push button off gitu ya. Push button off. Sedangkan oke, turun lagi. Kalau yang ini apa? Bawahnya. Normally on. Apa? Use button on. Iya, yang bawahnya adalah push button on, ya. Push button on, sedang yang atas adalah push button off. Ingat gambarnya, lihat. Kalau push button off, dia menempel atau terhubung seperti ini. Sedangkan yang push button on pasti dia ada apa namanya? Selisih ya, atau ada jeda ya di sini, tidak nempel seperti itu. Ya. Dalam penggambaran pun ini ditentukan, ada aturannya. Dia pasti kalau off segaris dengan buletannya. Kalau yang on di atas buletannya atau di sebelah kiri buletannya atau di sebelah kanan buletannya. Ya. Kalau ini K1 normally open, bagian dari kontaktor satu. Ya Pak, kontaktor Pak. Kodenya Ya. 1314 Pak. Sip. Oke ya. Oke, coba sekarang ini sedangkan ini apa? Sedangkan ini apa? Ini adalah Koil Pak, magnet, koil kontaktor. koil atau magnetnya si kontaktor satu. Oke. Ini apa? Lampu. Lampu indikator Pak. Oh iya, betul, bagus. Lampu indikator berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk Sebagai penanda Pak, bahwa motor sedang berjalan. Betul, untuk mengindikasi atau memberikan suatu tanda jika kontaktor satu ini sedang bekerja atau tengah operasional, seperti itu ya. Sedangkan yang sini sebelah kanannya ada trip lamp untuk sebagai indikator apabila terjadi keadaan trip ya. Apabila terjadi keadaan trip atau apa trip itu?
trip itu lepas ya. Seperti itu yang terhubung dari overload 95 ke 98 seperti itu. Nah, kondisi seperti ini nanti apabila kalian sudah bekerja, ini akan lebih sering digunakan di industri-industri ya, seperti kalau di tempat kita di reaktor atau di mana itu namanya, kalau kalian praktikum proteksi radiasi dan seterusnya, ada lampu ambulan ya, itu lampu indikator bahwa kita sedang melakukan shoot atau menembak menggunakan suatu sumber radioaktif seperti itu ya. Jadi pada saat ada lampu yang, kalau misalnya kalian pas melihat teman-teman praktikum, ada lampu penanda, kemudian ada garis kuning, ada tanda radiasi, maka Anda dilarang melintas di dalam area simbol atau tanda radiasi. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Pak, Ya, silahkan. itu kan pas yang di push button on-nya ada kontraktornya itu Pak. Itu fungsinya gitu kebuka untuk apa ya Pak? Oh iya, saya lupa menjelaskan ini, betul. Ini ya, oke, saya jelaskan. Bagian dari kontaktor itu ada normally open dan normally close ya. Bila mana kita menggunakan normally open, bila mana kita menggunakan normally close, ya kan? Kalian harus tahu fungsi bahwa ini push button on ini hanya berfungsi sebagai picuan saja. Jadi saat PB on ini kita pencet, cepret gitu ya, kita pencet misalnya kita tekan gitu ya, kita tekan, maka dia akan kembali ke kondisi semula, balik lagi ya kan? Maka dia akan balik lagi, balik terbuka maksudnya, melepas lagi. Nah, supaya rangkaian ini tetap berjalan, maka harus kita pencet terus kan, si on ini harus kita tekan terus supaya dia nyambung antara yang ini dengan ini, kan begitu ya kan. Nah, kondisi ini tidak memungkinkan. Maksud kita harus dengan tangan pencet terus, ya capek, karena ini ada semacam pir gitu ya, semacam di dalamnya ada pir ya, atau yang fungsinya hanya menekan memicu aja, cerit gitu. Habis itu dia balik ngelepas lagi. Nah, otomatis kalau ini ngelepas lagi, ini mati dong, ya kan? Ini mati. Supaya selalu bisa nyambung, ya kan? Maka kita harus menggunakan kontaktor ini pengunci gitu ya. Kontaktor ini kan bekerja kontaktor ini bekerja pada saat ini ditekan ya, push button on ini tekan, maka magnet ini ya, ini karena ada tuas dari magnetik. Nah, magnetik ini menggerakkan tuas-tuas yang ada di normally open dan normally close. Oleh karena itu ini ditulisin K1 dan ini ditulisin K1. Apa bedanya? K1 apa bedanya? Sama-sama K1 loh. Bedanya di mana? Bedanya di simbol. Ya, ini juga sama. Bedanya bedanya apa K1 sama ini? Bedanya di simbol. Ini adalah simbol magnetnya, ya kan? Ini simbol normally open-nya, tapi sama-sama bagian dari kontaktor satu. Kita ketahui bahwa bagian-bagian kontaktor itu ada magnetik, ada normally open, ada normally close, ada sumber untuk menghubungkan
ke kutub utama, nanti ada subbagian yang sebagai sumber DC, sumbernya si kontaktor itu sendiri, seperti itu. Nah, pada saat ini menjadi magnet, mana tadi kok? Pada saat K1 ini menjadi magnet, ya, pada saat K1 ini menjadi magnet, maka karena tuas ini, maka tuas-tuas yang ada di semuanya di K1, maka akan berubah keadaan. Yang tadinya normally open akan menjadi normally close. Yang tadinya normally close akan menjadi normally open. Seperti itu. Kita ketahui normally open adalah normally open, normal. Pada saat kondisi normal, dia open. Normal artinya pada saat, apa itu normal? Pada saat kondisi tidak teraliri arus. Tapi justru pada saat dia teraliri arus ada apa? Justru yang open ini tadi menjadi close. Ya kan? Ini menjadi nutup. Jebret, nutup. Maka pada saat ini ditekan, PB on ini ditekan turun, maka ini akan menjadi magnet, kan? Akan menjadi magnet. Tuasnya akan menarik K1, ya. Tuas-tuas K1 ini akan ditarik sehingga menjadi kondisi yang berbeda, yaitu menjadi close. Nah, gitu. Setelah ini menutup, maka arus akan mengalir dari atas turun, tidak lewat ke sini, tetapi dia akan menyeberang melewati ke kanan sini, ya, turun ke K1, terus nyambung ke magnet K1. Ini sehingga lampu ini akan nyala, ya kan? Karena ini hanya memicu saja, cepet gitu, balik lagi dia. Nah, sama dengan fungsinya ini, yang off, dia juga memicu aja. Bagaimana untuk mematikan? Kita tekan ini off-nya, jebret, melepas ini. Karena ini lepas, ya kan? Ini lepas, otomatis arus akan terputus. Sehingga akan mematikan rangkaian loop tertutup ini, dan dia akan segera otomatis kembali menutup lagi nih. Gitu. Jadi hanya membuka aja sebentar, saat Anda pencet, membuka, kemudian dia kembali nutup lagi, seperti itu. Kira-kira apa Mbak dengan penjelasan saya? Alhamdulillah akhirnya paham, Pak. Ya, seperti itu ya. Nah, aplikasi implementasinya alat ini, coba kalian nanti pada saat praktikum, misalnya mengoperasionalkan mesin bubut, mengoperasionalkan mesin bor, meja yang pakai meja. Itu kan ada tombol hijau, atau ya betul, tombol hijau, tombol merah, atau pada saat Anda mengoperasionalkan nanti panel-panel yang ada di lab listrik. Seperti itu. Jadi pada saat Anda pencet itu tombol hijau, jeblok gitu kan. Dia menghubungkan kontaktor aja. Setelah itu dia ngelepas lagi. Seperti itu. Itu ya, paham ya. Kalau tidak paham nanti tanyakan aja langsung, saya boleh dipotong. Oke, saya anggap semuanya paham. Sebentar, oke, saya tak kembali ke... Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Bisa kembali ke gambarnya, Pak. Ya, ini kembali ke gambar. Itu, Pak, yang fuse sama overload itu kan sama-sama proteksi ya, Pak. Kalau kondisinya misalnya ada arus lebih terus fuse-nya putus, untuk overload-nya sendiri itu gimana, Pak? Apa langsung ke 98? Oke. Fuse fungsinya pada saat terjadi short circuit gitu ya. Biasanya ini sebetulnya overload yang ganda, safety yang ganda. Safety yang ganda, apa sih namanya? Pengaman ganda. Jadi kita ada dua. Sebetulnya bisa saja kita tidak menggunakan fuse, hanya menggunakan overload. Jika terjadi sesuatu short dan lain-lain, maka akan terjadi trip. Tetapi kita selalu istilahnya ada nyerpin ya, ban aja ada serepnya. Mana dua komponen ini yang sensitivitasnya lebih tinggi, seperti itu.
Jadi orang yang sensitivitasnya tinggi, komponen dia akan lebih memudahkan mengeksekusi gitu ya. Pada saat terjadi misalnya ini putus, fuse ini putus, maka apabila ini tidak apa namanya ini 9596 ini ya, misalnya fuse putus ya, fuse putus akibat misalnya short gitu ya, shortnya aduh lampunya mati ya nih, shortnya tapi adanya karena misalnya disebabkan oleh di rangkaian ini, maka bisa jadi dia akan kembali ke kondisi ini, dia akan menjadi berubah ke kemana ini, ke trip lamp ya kan, misalnya ada di sini loh ya tripnya ya gitu. Tapi biasanya apa namanya bisa jadi salah satu ini ada alat yang bekerja salah satu saja ya, artinya dari dua alat ini mana yang lebih sensitif di situ dia akan lebih mengeksekusi gitu ya. Jadi mungkin bisa membuat ini 9598 ke trip lamp, atau mungkin bisa juga tidak. Tapi kondisi ini biasanya lebih mengutamakan pada saat operasional gitu ya. Seperti itu. Jadi kondisi yang kita lihat keadaannya, bisa jadi ini ke trip lamp atau bisa jadi tidak gitu ya, seperti itu. Bisa belum tentulah. Tapi kalau terjadi sesuatu short dan seterusnya, nah kedua pengaman inilah yang akan mengamankan. Jadi komponen di sini lebih aman. Motor kalian lebih aman gitu ya, yang untuk dioperasionalkan. Seperti itu ya. Jadi kita apa ya, kadang-kadang tidak pasti ya, kadang-kadang ini lepas atau tidak mungkin, tapi nggak keadaannya kita lihat lah, tidak bisa dipastikan seperti itu. Tapi tetap aman. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah Pak katanya Pak. Terima kasih Pak. Boleh dilanjut Pak. Lihat ini teman-teman, layar saya? Sudah terlihat Pak. Terlihat ya? Sudah Pak. Terlihat Pak. Oke. Oke, saya mau ngabsen nih, lupa. Tadi dulu saya absen dulu. Aduh, tadi di mana ya?
Ahmad Rizky hadir? Halo? Hadir, Pak. Ahmad Rizky hadir. Ali Gafrun? Ali Gafrun hadir? Hadir Pak, hadir. Audito? Audito ada? Audito ada nggak? Hadir nggak? Hadir ya? Ayu Lestari hadir ya? Iya, Pak, hadir. Edelweiss, aduh. Edelweiss hadir? Fadila Fadila hadir? Hadir, Pak. Faizal Ramadan? Hadir Pak. Fajirah? Fajirah hadir? Pak. Iya, Fajira hadir, Pak. Gia? Gia Hadir, Fitri? Pak. Ikhwan Surya? Hadir Pak. Jonathan? Hadir Pak. Kelvin? Kelvin hadir? Hadir Pak. Levana? Hadir, Pak. Hafiz hadir? Mau Mudia Khairah? Hadir, Pak. Muhammad Faiz Fadilah? Hadir Pak. Nazwa Rahma? Hadir, Pak. Nur Jihan? Hadir, Pak. Rafi? Hadir Pak. Raihan hadir ya? Hadir Pak. Ratila? Hadir, Pak. Riko? Hadir, Pak. Ridho Hidayat? Hadir Pak. Riham Arfiah? Hadir, Pak. Rika? Hadir, Pak. Kemudian Rio Oswaldo? Oke. Rio Osvaldo hadir. Kemudian sebentar ya. Semua sudah saya absen? Ada yang belum saya absen? Oh, Sulhamdi ya? Ya, Pak. Sulhamdi lewat mah. Tessa Hadir, Priscilia? Pak. Hadir, Pak. Iya. Tessa. Siapa lagi yang belum? Sudah ya. Pak, izin, Pak. Bu Ya. Edelwisa hadir, Pak. Siapa? Edelwisa hadir, Pak. Edelweiss. Oke, semuanya hadir ya. Semuanya hadir. Sebentar saya selesaikan aja apa namanya. Saya takutnya kebablasan. Ya. Selama materi yang saya upload apa bisa diambil nggak sih? Kok selama ini katanya nggak bisa di-download gimana sih? Iya Pak, nggak bisa dicoba. Berarti harus disampaikan ke akademik dong. Karena saya sudah mengupload loh ini. Ya, nanti materi saya kirim ke siapa ini atau siapa nih chat? Oke. Oke, saya lanjutkan. Bentar ya. Sebentar ya, saya ngecek ini apa absen dulu biar nggak ketutup. Kalau ketutup nanti nggak bisa ini. Kadang-kadang kalau udah ngajar nanti kalau nggak inget molor waktunya. Oke. Sekarang saya lanjutkan.
Tadi ini layar masih kelihatan ya di layar ya? Masih, Siap, masih, Pak. Masih, Pak. Masih kan? Oke. Maaf ya, rada agak pelan, maaf. Oke, saya lanjutkan dengan hukum Kirchhoff ya. Oke, di sini disebutkan bahwa hukum kekekalan muatan ya, sebentar ini supaya floating gimana sih floating? Add floating meeting control, add video, disable. Saya ini aja ya, saya close apa namanya kameranya biar enggak berat. Nah, ini pada dasarnya hukum satu kekekalan muatan seperti ini ya. Arus itu adalah muatan ya, seperti ini terbaca. Muatan itu adalah sifatnya kekal ya, artinya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Tampak pada gambar di sini bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang ini kuning pada rangkaian sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya. Oke, sehingga kalau ini ada arus yang masuk yang disebut dengan I1 yang bertemu di titik percabangan, kemudian arus ini terpisah menjadi dua, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, misalnya seperti itu, maka jumlah arus yang masuk ini sama dengan jumlah yang meninggalkannya, seperti itu. Ya, apapun energi yang kita makan, energi yang kita masukkan adalah sesuai dengan energi yang kita pakai, seperti itu. Oke, kita makan sepiring, kita makan nasi sepiring lauknya daging sapi dengan kita makan sepiring dengan lauknya kerupuk saja, maka energi yang kita peroleh besarnya beda-beda ya. Tentunya lebih besar pada saat kita menggunakan lauk daging gitu ya dibanding kerupuk saja gitu ya, seperti itu. Selanjutnya nah, kuat arus dalam rangkaian bercabang seperti ini bahwa ditulis dalam hukum Kirchhoff 1 bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik itu. Nah, tadi prinsip tadi ditulis atau dituang dalam hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 1, sehingga sigma I yang masuk sama dengan sigma I yang keluar seperti itu. Nah, ini tergambar dalam suatu samaan seperti ini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, sehingga dalam suatu gambar ini suatu batu baterai ya, dia akan membagikan energinya karena ada titik percabangan seperti ini. Pada saat switch-nya ditutup atau saklarnya ditutup, maka dia akan membagi energi potensialnya pada dua beban ini, gitu ya, pada dua beban lampu ini seperti itu, ya, dari situ. Nah, prinsipnya sama dengan yang keluar. Nah, dalam sirkuit ini terlihat bahwa rangkaian yang ada di gambar ini ada dua beban atau dua lampu yang dipasang seri apa paralel ini, teman-teman? Paralel. Ya, ini dipasang paralel dengan suatu sumber. Ya, ada satu sumber di sini. Pada saat switch-nya ditutup, maka arus total yang ada di sumber ini akan mengalir ke dalam suatu rangkaian paralel ini yang kemudian akan dibagi menjadi dua,
ke dalam beban 1, beban 2, lampu 1, lampu 2, dan akan keluar lagi menjadi arus yang besarnya sama dengan arus yang keluar, seperti ini. Kalau tadi pada I1 dan I2 ini besarnya tergantung dari masing-masing beban, seperti itu, ya. Seperti itulah kiranya. Maka jika kita kita tulis dalam persamaan, maka I total sama dengan I1 ditambah I2, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi I totalnya ini I1 tambah I2. Pada hukum Kirchhoff 2, maka ada hukum kekekalan energi, yaitu pada baterai tegangan di kutub positif selalu lebih tinggi daripada kutub negatif. Ini sudah kita ketahui semua, bahwa energi potensial atau kutub positif lebih tinggi daripada negatif. Arus yang di luar baterai mengalir dari kutub positif. Arus itu mengalir dari kutub positif ke negatif. Kemudian di dalam baterai itu sendiri akan mengalir arus elektron yang mengalir dari kutub negatif ke positif. Jadi kebalikan, gitu ya. Aliran muatan ini menggunakan energi kimia. Oke. Jadi arus luar akan mengambil daya dari baterai. Oke. Ini adalah suatu contoh hukum Kirchhoff 2 ya, di mana rangkaian ini ada E1, E2 seperti tadi dalam, kalau tadi itu ada simulasinya, kalau ini langsung rangkaiannya. Di sini ada 4 beban yang dipasang secara seri, R4, R3, R2, dan R1. Nah, VAA yaitu tegangan yang ada di ini semua, maka sigma I kali R dikurangi sigma ada E-nya gitu. Sehingga ini karena ada tahanan dalam di sini, maka VAA-nya sama dengan 0 seperti ini. Nah, tetap ada hukum kekekalan muatan yang tetap berlaku, sehingga di arus yang keluar di sini akan sama dengan arus yang keluar benar ya, akan sama dengan arus yang masuk, atau yang masuk sama dengan yang meninggalkan, seperti ini. Sehingga sigma I R sama dengan sigma E epsilon, yaitu energi potensial elektronnya. Nah, ini jika dalam loop tunggal, ya ini ada loop tunggal, satu loop ya ini. Karena ini hanya satu beban, maka ini harus dalam loop tunggal seperti ini. Di dalam baterai ya ini ada kutub positif dan kutub negatif, dan di sini ada tegangan jepit E ya, seperti ini tegangan jepit yang kemarin saya sampaikan. Maka ini ada arus yang mengalir melalui beban resistor seperti ini. Nah, ini adalah penjelasannya, bahwa rangkaian ini terdiri dari sumber GGL dan sebuah resistor dalam waktu DT ya, dengan dalam waktu waktu tertentu, sejumlah energi I kali I kuadrat R ya, dengan waktu itu akan muncul pada resistor ini. I kuadrat R ini berupa panas ya, sebagai energi jalan, dia akan menyerap energi juga, sehingga dalam waktu bersamaan suatu muatan sama dengan arus bergerak melewati sumber GGL, dan sumber ini melakukan usaha pada muatan sebesar seperti ini rumusnya, IW maka sama dengan muatan sama dengan sigma arus dalam suatu waktu, gitu ya, dalam suatu waktu. Nah, dalam arus loop tunggal tadi, maka prinsip kekekalan energi maka seperti ini, sigma I sama dengan I kuadrat R ya, I kuadrat RT dalam suatu waktu, sehingga diperoleh rumusan seperti ini. Nah, sekarang implementasinya ke hukum Kirchhoff 2 adalah bagaimana kalau tadi ini kita terapkan ke sini,
Maka hukum Kirchhoff 2 berbunyi seperti ini, jumlah aljabar dari perubahan potensial yang dilalui dalam suatu rangkaian tertutup sigma 0, ada 0 gitu ya. Maka sama sigma delta V sama dengan 0. Nah, apabila kita meninjau rangkaian ini ya, maka dari titik A kecil dengan potensial VA, di sini ada VA, bergerak searah jarum jam seperti ini. Maka di dalam resistor terdapat perubahan potensial minus IR. Ini keterangannya tanda minus karena bagian atas resistor memiliki potensial lebih tinggi dibanding dengan bawah. Kemudian bertemu dengan baterai dan dari bawah ke atas dengan potensial yang meningkat seperti ini. Sehingga potensial ini jika ditulis dengan persamaan seperti ini, seperti VA min I kuadrat IR ditambah E plus sama dengan VA. Ini penjelasannya. Nah, dari sini dapat kita kita peroleh bahwa kita simpul dengan cara yang kita ringkas, maka diperoleh IR sama dengan 0 seperti ini, hukum Kirchhoff 2. Jika resistor dilewati searah dengan arus, perubahan potensial adalah minus IR, sebaiknya seperti ini. Jika resistor dilewati dengan kutub negatif, nah ini adalah penjelasannya saja terkait dengan Kirchhoff 2. Ini adalah loop yang dimaksud loop ya, ini ada satu loop 1 dan ini adalah loop 2 seperti ini, seperti ABCD seperti itu. Ini ada menggambarkan arah arus ya, yang searah jarum jam. Kalau yang ini ada berlawanan jarum jam seperti itu. Nah, ini nanti akan berhubungan dengan cara menghitungnya. Nah, hukum Kirchhoff ini tergambar dalam, bisa disimbolkan bisa lebih diperjelas dengan menggunakan penjelasan gambar seperti ini, bahwa ada dua hukum Kirchhoff ya. Yang pertama dia terkait dengan arus ya, dan yang kedua terkait dengan tegangan. Untuk yang terkaitan dengan arus adalah Kirchhoff's current law, KCL singkatannya, states ini artinya apa? Hukum Kirchhoff arus menunjukkan bahwa that the net current entering, arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan arus yang current leaving that nodes. Dia akan sama dengan arus yang meninggalkan. Therefore the algebraic sum of sehingga jumlah aljabar yang masuk dalam satu titik percabangan sirkuit adalah sama dengan 0. It's equal to 0 seperti ini. Jadi maksudnya arus yang masuk ini sama dengan di sini akan merupakan suatu 0. So sigma I entering a node is equal sigma I leaving a node. Sehingga arus yang masuk dalam suatu titik percabangan ini sigma jumlahnya sama dengan yang meninggalkan. Seperti ini adalah untuk law terkait dengan Kirchhoff current law ya, hukum Kirchhoff arus gitu. Selanjutnya untuk yang kedua, Kirchhoff's voltage law KVL menunjukkan bahwa the algebraic sum, jumlah aljabar dari all the voltage tegangan di sekitar any closed path in the circuit is equal to 0, seperti itu ya. Jadi jumlah titik percabangan sama dengan 0. Sehingga jumlahnya melewati S component is the same of the nodes across passive component, seperti itu. Seperti yang tadi dijelaskan di atas sama ya, ini ada penjelasan dari Kirchhoff tegangan seperti itu. Jadi dia dibagi dua ya, arus yang masuk tadi di titik percabangan dibagi dua, nanti sama dengan
yang keluar seperti itu. Itu untuk kaitan dengan voltage gitu atau tegangan. Jumlah tegangan yang masuk sehingga dibagi 2 sehingga akan sama dengan jumlah yang keluar. Sehingga dia rumuskan seperti ini, sigma V in a closed loop sama dengan 0, Vs sama dengan V1, maaf, Vs min V1 minus V2 minus V3 sama dengan 0. So, Vs sama dengan V1 plus V2 plus V3. Sigma V in closed loop is equal 0. Nah, ini adalah pembagian tegangan, the voltage divider rule. Ini adalah hukum pembagian tegangan ya, seperti ini. Ini menggunakan apa tadi namanya arus, ya kan? Di mana ini R1, R2 sama dengan R3. Maka jika nanti kalian menghitung untuk mencari suatu apa namanya pembagian tegangan ya, ini untuk membagi tegangan maka menggunakan persamaan seperti ini sehingga besarnya ya, besarnya VR1 tegangan yang mengalir pada R1 ini kalau diterjemahkan seperti itu sama dengan I kalikan R1. Oke. So, apa itu? Sama dengan Vs. Vs di sini dibagi dengan R total ya, R1 R2 Rn R total dikalikan R1. Mengapa dikalikan R1? Karena kita sedang menghitung pada VR1. Sehingga kita sama dengan R1 per R total dikalikan V sumber, ketemulah VR pada VR1 seperti ini. Kemudian untuk yang VR2 dengan cara yang sama, maka I kalikan R2 sama dengan Vs per RT dikalikan R2 sama dengan R2 per RT kalikan Vs. Dan yang ketiga juga sama, untuk mencari VR3 di sini, maka VR3 sama dengan I kalikan R3 sama dengan Vs per RT kalikan R3 sama dengan R3 per RT dikalikan Vs, seperti itu. Sehingga untuk mencari VRN maka dengan cara yang sama seperti itu ya, sehingga kita bisa mengetahui besarnya masing-masing tegangan yang mengalir pada R1, R2 dan Rn seperti itu. Oke, lanjut. Sedangkan untuk pembagian arus, the current divider rule, hukum pembagian arusnya seperti ini dirumuskan. Ini adalah kalau paralel ya, karena kita ketahui kalau paralel berarti tegangannya sama ya. Kalau seri berarti kalau kondisi paralel ini maka tegangan yang mengalir di di beban-beban ini adalah sama besar. Sehingga kita akan mencari I-nya, gitu. I-nya berapa? I yang mengalir di sini. Karena V-nya sama. Kalau V-nya V sama dengan V sumber. Gitu kan, tapi kita I-nya I berapa yang mengalir, kita nggak tahu, maka harus kita cari persamaannya menggunakan I1 ya, I1 adalah I1 berapa, maka I1 AI yang mengalir pada R1 besarnya adalah R2, ini R2 dibagi R1 plus R2 dikalikan I total, gitu kan, I totalnya berapa. Tentunya ini dipakai untuk pengamatan pada saat kalian melaksanakan praktikum, ya kan? Pada saat kita mengukur, pada saat kita merangkai rangkaian seperti ini, maka kita mengetahui berapa sih besarnya IT dengan menggunakan suatu ampere, kita bisa mengetahui arus yang mengalir di total, jreng di situ. Sehingga dengan cara teoritis, maka kita bisa menghitung besarnya I1 dan I2. So, I2 sama dengan R1 ini dibagi R1 ditambah R2 dikalikan I total. Seperti itu ya. Lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ya? Saya lanjutkan ya. Lanjut Pak. Ya, oke. Ini adalah contoh rangkaian listrik seperti ini. Ini ada 2 loop nih.
ya. Ada 2 loop nih. Sebelah kiri ada sumber di sini, sumber DC 6 volt, kemudian ada R1, R2 dan R3 ya. R1, R2, sumber 1 sebesar 6 volt, sumber 2 12 volt ya. Perhatikan loop kiri sebelah kiri, loop 1 adalah di bagian kiri, loop 2 adalah di sebelah kanan. Sehingga besarnya I1 ini yang warnanya hijau, ini adalah I2 plus I3 ya. I1 dipecah 2, ada yang mengalir ke I2, ada yang mengalir I1. Pada loop 1 maka E1 minus I1 kalikan R1 minus I3 kalikan R3 sama dengan 0. Mengapa minus? Mengapa minus? Karena loopnya ini dibuat searah jarum jam. Bagaimana kita akan membuat minus sama plus? Terserah kita. Kalau menganalisa, kita boleh menggunakan loop ini, mengasumsikan boleh mau loop SAJJ atau berlawanan arus, berlawanan jarum jam, kesukaan kita. Cuman kayaknya familiar, kalau saya familiar yang searah jarum jam seperti itu. Sedangkan yang loop 2 besarnya minus ya, karena loop 2 minus E2 dari sini ya, searah keluarnya minus, kemudian minus I2 kalikan R2 plus I3 kalikan R3 sama dengan 0, seperti itu. Nah, dalam suatu penyelesaiannya, maka loop 1 plus 2 dijumlahkan seperti ini. Loop 1 plus loop 2, maka V1 minus V2 dijadikan satu, kelompokkan, minus I1 kalikan R1 minus I2 kalikan R2 sama dengan 0, seperti ini, sehingga ketahuan besarnya I1 seperti ini. Diperoleh suatu I1 seperti ini ya. Kemudian dengan cara sama kita akan mencari besarnya I1 I2, maka ini kita ketemu besarnya I2 seperti ini. Pada loop 2 dengan cara yang sama juga kita bisa mencari besarnya I, sehingga akhirnya dengan cara finally dengan menggunakan persamaan ini kita peroleh I3 sebesar 2,4, I2 sama 1,8, I1-nya 0,6. Ini ada hasil yang minus di 1,8 seperti ini ya. Seperti ini. Ini nih plus minus itu artinya menunjukkan arah rangkaian saja ya. Tadi yang karena kita menggunakan loop. Ini contoh soalnya, suatu loop tunggal terdiri 2 resistor. Mungkin kalian lebih banyak saya berikan mungkin contoh soal, siapa tahu supaya nanti harapannya nanti pada saat ujian UTS tinggal mempelajari soal-soal yang sudah pernah diberikan, tinggal menambah sedikit referensi di luar sehingga lebih familiar lagi. Besok ujian mau pengen open atau close? Ujian UTS pengen loop pengen open apa pengen close? Enaknya. Halo? Open, Pak. Open ya? Enaknya open, Pak. Open, ya udah. Kalau open ya udah, nanti gampang ya. Soalnya open ya open deh. Yang penting ya nanti kita usahakan open. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Sama ya, ini adalah satu loop, ada dua sumber, tapi loopnya cuma satu seperti ini. Kemudian sigma delta V ini dihitung dengan cara yang sama untuk mencari I besarnya, ketemu di sini ya. Kemudian untuk B-nya tentukan daya listrik pada masing-masing resistor seperti ini ketemu. Nah, ini setiap resistor ada P sebesar untuk di P1-nya sebesar 0,87 watt dan P2-nya 1,1 watt dengan cara menghitung P sama dengan I kuadrat R ya. Pada R1 ini ketemu dayanya 0,87 watt,
sedangkan pada R2 maka dayanya 1,1 watt seperti ini. Nah, kalau yang tadi kita yang atas pertanyaan mencari arus listriknya, sedangkan yang ini adalah dayanya yang mengalir seperti itu. Oke, ini yang contoh soal kedua. Tentukan I1, I2, I3 dan seterusnya. Ada 3 variabel seperti ini ya, sehingga ini juga sama. Maka kita jumlahkan dulu I1 plus I2 plus I3 seperti ini ya. Kemudian kita tentukan persamaan 1, kita tentukan dulu, kemudian ada persamaan dari A, B, C, D ini, A, B, C, D, A, ya. Hitungnya kita A, B, C, D, A, maka kita tentukan, kita hitung dulu dengan asumsi yang misalnya loadnya ke kanan, maka 10 volt minus 6,0 ohm per I, seperti ini, ya. Ketemu ini, kemudian yang log 2 adalah apa? BE, F, C, B. Ini log 2 ya. Ini kita anggap asumsinya adalah ke searah jarum jam, maka minus 14 dari sini ya, ditambah 6,0, 10 volt dan seterusnya seperti ini, maka ketemu. Kemudian ketemulah persamaan 4 ya, ini karena ini adalah kita jumlahkan seperti itu. Nah, sehingga dari situ kita bisa mengatur dan bisa kita membuat suatu eliminasi, maka ketemulah I1, ketemulah I2, dan ketemulah I3. I1 sebesar 2,0 ampere, I2 minus 3,0 ampere, dan gabungan I3 maka adalah penjumlahan dari I1 plus I2, karena I2-nya minus, maka ketemulah I3 sama dengan I1 ditambah I2, min 3 ditambah 2 sama dengan minus 1 ampere, seperti itu ya. Nah, ini ada, saya kasih PR lagi ya, ini saya kasih tugas lagi. Barangkali mungkin ya, saya belum tahu kalau nanti minggu depan saya nggak bisa mengisi ya, kalau saya mungkin nggak bisa mengisi, tapi belum pasti ya, karena mungkin saya ada apa namanya, tugas ke Surabaya kayaknya, nanti ini sebagai penggantinya ya, pengganti kuliah. Tapi kalau nanti misalnya tugas saya selesai, maka saya tetap mengadakan perkuliahan seperti itu ya. Bisa didengarkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini sebagai pengganti kalau saya nanti dari Surabaya belum pulang gitu ya, insya Allah saya ditugaskan ke Surabaya, sehingga misalnya hari Jumat saya masih di sana, maka ini otomatis sebagai tugas tambahan. Tapi kalau tidak, tetap saya adakan suatu perkuliahan ya, gitu ya, seperti itu. Baiklah. Tapi nanti kita lihat kondisional ya, kondisinya gitu ya, kondisinya kita lihat apakah minggu depan saya di hari Jumat itu sudah selesai tugas saya atau belum. Oke, dari saya cukupkan. Ini saya share ke siapa ya? Tugas ini di share atau enggak? Atau tadi di foto saja? Tadi sudah di screenshot, Pak. Oh, sudah di screenshot. Oke. Bisa di-share, Kalau Pak, izin Pak, ya, kalau bisa sebaiknya di-share aja Pak. Di-share ya. Mungkin Oke. ini Ke siapa ini? Ke Sulhamdi atau ke siapa saya? Yang punya kontaknya siapa ini? Riko, Pak. Riko. Siapa yang sudah memberi kontak ke saya ya? Saya juga sudah Pak. Siapa Faisal ini? Pak. Faisal, Coba Pak. Lewat Zoom bisa Pak. Oh, lewat Zoom. Share-nya lewat Zoom. Iya, Mungkin kalau lewat saya chat sudah aja, pernah Pak. ngechat Pak Toto Pak. Coba deh saya di apa namanya? Tes gitu aja biar saya masuk. Biar masuk, nanti saya tinggal gampang memberikan materinya. Ke WhatsApp saya maksud saya. Sebentar Pak. Ya.
Oke, sembari ini ya teman-teman ya, sembari saya kasih. Oke. Nanti ini siapa ini? Saya Pak Faisal, Pak. Saya Faisal. Ketik Faisal. Oke. Ya, nanti saya share ke Faisal, terus teman-teman melanjutkan dari Faisal di-share ya Faisal ke teman-teman. Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Mohon maaf saya tak menyampaikan sedikit. Perkuliahan selesai. Cuman saya menambah sedikit ekstra terkait karena ketemu di semester 2 ya, semester 2. Mumpung ketemu gitu ya. Bahwa Politeknik khususnya Prodi Elmek itu menjalankan kurikulum 2021 ya. Kalian ini dari awal menggunakan kurikulum 2021. Betul? Betul, Pak. Betul. Nah, kurikulum 2021 apa? Kurikulum 2021 adalah di antaranya kalian ada di situ yang namanya MBKM. MBKM apa itu? MBKM, MB Merdeka Belajar dan KM Kampus Merdeka. Ya, ini saya sosialisasi mumpung ketemu. Kemarin sudah saya sosialisasi di semester 6. MBKM adalah bentuk MBKM adalah bentuk pembelajaran, ya, bentuk pembelajaran di mana kalian dibebaskan dalam satu semester itu untuk belajar di kampus dan atau belajar di industri. Paham sampai di situ? Dan atau belajar di industri. Apa itu maksudnya? Nah, magang ya Pak? Ya. Magang gitu ya Pak? Ya, artinya adalah suatu kegiatan magang di mana kalian boleh melaksanakan pembelajaran itu di kampus maupun di industri separuh-separuh seperti itu. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan pada saat kalian di semester 3 atau di semester 5 atau semester 7. Ya. Karena Anda ini sudah semester 2. Setidaknya kalian sudah mengetahui apa itu planning. Nanti dari prodi sebentar ini yang setahun lagi kalian akan melaksanakan KP ya. Karena sekarang yang semester 4 ini akan semester 5, semester 6 akan semester 7. Nah, kalian cek mata kuliah yang ada di semester 5 maupun ada semester 7 seperti itu. Mata kuliah apa yang bisa di MBKM kan di situ. Nah, MBKM selama 6 bulan ya, kalian boleh mengambil selama 6 bulan ada di suatu lokasi X tanpa harus ke kampus, atau kalian bagi 2, 3 bulan. Nah, pada saat MBKM itu kalian boleh melakukan sekaligus pengambilan data untuk melakukan kerja praktek. Gitu. Ya, jadi sekaligus belajar. Misalnya kamu selama 6 bulan kalian bekerja di tempat perusahaan yang bergerak di bidang NDT atau bergerak di bidang elektromekanikal, misalnya. Kamu ambil di situ mata kuliah yang terkait di situ. Nah, kalian langsung magang di situ, sekaligus melaksanakan KP, sekaligus nanti akan dilakukan konversi mata kuliah yang ada di semester 5 atau semester 7 dikonversikan ke mata kuliah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di industri tersebut. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Izin Pak, Ya. untuk persyaratannya itu apa aja sih Pak? Kalau mau daftar kayak gitu Pak? Persyaratan tentunya kalian harus melirik dulu, ya, melirik mana industri yang kira-kira akan kalian tuju, akan kalian taksir, gitu kan. Persyaratannya hanya mengajukan saja. Nanti kalian mengajukan ke Politeknik, ya, ke Politeknik. Kemudian tentunya kamu sudah ada janjian dulu dengan perusahaan yang akan kalian tempati. Pak, saya akan magang, misalnya diterima, ya kan? Diterima, makanya dari semester 4 semester 4 kalian nanti sudah mulai mikir-mikir. Di semester 4 kalian sudah mulai coba searching, ya kan?
sudah mulai apa namanya looking for, ya kan? Mulai looking for kalian mana ya? Kira-kira industri mana? Kalian boleh melakukan di tempat industri yang dekat rumah, pulang kampung, pulang mana, pulang desa, pulang menggudu amat, boleh, ya. Cuman harus kalian perhatikan. Kalau di industri itu hanya bisa 3, ya, hanya misalnya kan ada mata kuliah apa itu yang terkait kenukliran dan terkait elektromekanikal gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak bisa dalam 1 semester itu kalian ambil full, maka kalian harus memecah 2. 1 di industri A, 1 lagi di industri B. Paham? Jadi kalian silahkan mengambil nanti KP-nya. Oh, saya senang KP terkait kenukliran atau non kenukliran di bidang elektromekanikal. Sampai di situ. Paham nggak nih? Kalau nggak ada, maaf, berarti Pak, maaf, itu berarti MBKM sama KP itu beda lagi, Pak ya? Atau MBKM itu sudah KP, Pak? Iya. Kalau kalian mengambil MBKM, artinya kalian magang selama 6 bulan di suatu industri, maka kalian otomatis itu bisa dibuat kerja praktek. Ya, misalnya si Tessa nih, kamu dari mana? Dari Manado ya? Misalnya di Manado. Jambi, Pak. Dari Jambi. Kamu dari Jambi, di Jambi Pak. Ada perusahaan nih. Ya udahlah, saya selama. Tapi ingat ya, ini kalian posisinya nanti di semester 5 atau semester 7, salah satu, gitu ya. Nah, saya lebih senang daripada ke Jogja 6 bulan, males saya pulang aja ke Jambi, saya cari perusahaan yang bergerak di bidang nuklir atau di bidang ini, misalnya seperti itu. Saya 6 bulan di sana, silahkan, dekat rumah kok, kebetulan, atau papaku punya perusahaan ini, silahkan. Sekaligus kalian itu MBKM, nanti tinggal apa yang mata kuliah yang di semester 5 itu misalnya, tinggal kita konversikan dengan perusahaan yang ada di sana. Contoh, misalnya di bidang elektromekanikal, di perusahaan itu, di industri itu, kamu mengukur, misalnya mengukur setiap hari pekerjaanmu sebagai controller untuk ukur tegangan untuk zona A, zona B, zona C misalnya. Di samping itu kalian harus mengamati setiap saat berapa sih arusnya, berapa sih voltnya, berapa sih kospinya, seperti itu. Ya kan? Itu kalian bisa dikaitkan dengan, oh ini termasuk dari Politeknik, bisa diambil, oh kamu praktikum alat ukur, seperti itu. Kamu ini berarti termasuk praktikum alat ukur, kamu sudah mendapat nilai alat ukur. Misalnya seperti itu. Ya kan? Oh, kamu kok di sana juga melilit motor nih. Kok dia harus melilit motor, harus apa? Oh berarti ini kamu dikaitkan dengan praktikum maintenance atau perawatan listrik gitu. Nah, di situ kalian kan sudah melakukan bekerja di situ tuh. Nah, otomatis dalam misalnya kalian melilit motor atau melihat melototin tadi arus, volt, tegangan dan lain-lain, kan itu suatu pekerjaan. Kalian bisa anggap itu sekaligus menjadi KP. Ya kan? Apa kata-kata itu, sekali berenang 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi Anda sekaligus nantinya sudah tidak perlu KP lagi, tinggal datanya kalian olah, ya tentunya nanti disimpan, kalian olah, nanti tinggal kamu buat laporan kerja praktek. Sana tinggal cari pembimbing, siapa tuh? Terus tentunya di sana juga ada pembimbing, ya kan? Gitu. Jadi sekaligus kuliah, sekaligus kerja praktek, magang di industri, gitu. Makanya kurikulum kita adalah 611, 6 semester di kampus, 1 semester di luar kampus atau MBKM atau magang, dan 1 semester di kampus untuk mengerjakan tugas akhir, seperti itu. Tapi jika Pak saya nggak mau Pak ke industri, saya maunya ke kampus aja, ya silakan, nggak apa-apa. Namanya merdeka belajar. Kamu mau ke kampus boleh, Pak saya bosen Pak di Jogja, saya mau pulang ke Lampung, ke Jambi, silakan. Saya mau pulang ke Kalimantan Pak, di sana juga ada industri.
Monggo seperti itu ya. Maka dari sekarang kalian boleh